Tes, apa suara saya terdengar? Iya, nggak apa-apa. Iya. Banyak ya di sana. Oh, Bapak Ibu. Sudah Bu, sudah Oh, kedengeran. sudah. Halo, Mbak Widya. Oh, sudah kedengar. Iya. Nah, yaudah kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi ini di waktu waktu rawan waktunya. Pada habis makan kan ngantuk ya. Tapi semoga nanti bisa bisa mengikuti. Di sini perkenalkan, saya di sini Widya, saya dipanggil Widya. Saya adalah analis kinerja kantor regional 3 BKN, dan pada siang ini saya akan menemani Bapak Ibu pada sesi simulasi penyusunan SKP berdasarkan Permen 46 tahun 2022. Lalu pada kesempatan Mbak Widya, ini, suaranya belum terdengar. suara belum terdengar? Halo? Putus-putus. Udah terdengar bagus, Bu. Tadi saya aja yang ada dengar. Lima limping bagus. Yang lain mendengarkan kah? Dengar nggak suara yang lain? Bagus, Bu, Kedengeran ya? bagus. Om Dede kedengar Bagus, nggak suaranya suara? bagus, Bu. Bagus, Ya. suaranya bagus. Maskernya dibuka. Ini masker bisa dibuka. Suaranya Bu. Iya, izin Mungkin saya suaranya menggunakan terhalang oleh masker. masker. Bagus Bu suaranya. Iya, izin saya masih menggunakan masker soalnya masih ini ya agak kurang enak badan juga, takut kita kan masih belum lepas dari COVID. Jadi semoga suara saya bisa menembus masker ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Iya, kurang siap. jelas harap diinterupsi aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ya Bapak Ibu, pada sesi siang ini saya akan memperlihatkan tahapan dari menyusun SKP. Setelah kita pusing-pusing dengan penjelasan dari Bu Lia, semoga dengan ada prakteknya ini sedikit menggambarkan ya, sedikit membuat jelas dari penjelasan teori yang disampaikan oleh Bu Lia. Nah, pada sesi sekarang ini, izin saya akan memperlihatkan penyusunan SKP dan dibantu dengan draft penyusunan yang telah dibuat oleh BKD ya, BKD Provinsi Banten. Teman-teman itu sudah berusaha menyusun untuk SKP Permen 46-nya. Mari kita lihat sama-sama, kita pelajari bersama-sama. Nah, coba saya share screen. Oh ya, Bapak Ibu panitia, boleh minta tolong karena saya bukan dijadikan sebagai co-host, jadi saya nggak bisa share screen ya. Siap Bu, saya jadikan co-host. Iya, boleh. Oh ya, Bapak, sebelum memulai tahapan penyusunan SKP ini, ya perlu saya sampaikan bahwa SKP Permen 46 ini sangat menekankan pada dialog kinerja. Dialog kinerja itu dapat dilakukan sepanjang tahun dan oleh karenanya SKP Permen 46 ini bersifat sangat fleksibel. Dalam artian ketika di pertengahan tahun ada dilakukan dialog kinerja dan ada perubahan atau penyesuaian, maka itu dapat dimungkinkan SKP kita itu disesuaikan begitu sesuai dengan hasil kesepakatan antara atasan maupun pegawai begitu. Saya sudah dijadikan co-host ya? Sudah Bu. Oh, siap. Sudah terlihat belum ya ini share screen saya? Sudah, Mbak. Sudah terlihat, Bu. Sudah Bu. Sudah terlihat, Bu. Iya, pada sesi sekarang ini kan dibatasi hanya sampai lingkup penyusunan SKP ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat di layar ini juga sebenarnya intisari dari tahapan penyusunan ini ada 8. Kalau dari secara teori itu ada 8 dari tahapan penyusunan. Nah, nanti kita akan coba bedah satu-satu per tahapannya. Sebentar. Di sini tahapan pertama itu kan yang pertama itu di angka 1 ini itu melihat gambaran keseluruhan organisasi melalui dokumen Rensa atau PK. Di sini saya akan menampilkan
Nah, di sini sudah ada ya perjanjian kinerja dari BKD Prof Banten. Ini khususnya untuk perjanjian kinerja eselon 2. Jadi modal kita untuk menyusun SKP itu kita membutuhkan PK. Setelah kita punya PK, kita tuh bisa menyusun pembagian matrik dan hasilnya. Lalu untuk dituangkan ke dalam SKP JAJF-nya. Nah, di sini kita lihat di dalam perjanjian kinerja milik kepala badan ini ada kolom sasaran strategis, ada kolom indikator Recording in kinerja, progress. kolom target beserta dengan satuannya. Nah, kalau untuk membuat SKP JPT ini, kita akan memindahkan sama persis sasaran strategis yang ada di dalam perjanjian kinerja ini dan juga indikator beserta dengan targetnya. Ini juga berlaku untuk semua OPD untuk dalam penyusunan JPT. Dan sasaran indikator dan target yang tercantum dalam PK ini merupakan ekspektasi pimpinan yang wajib dituangkan dalam SKP JPT sebagai hasil kerja utama. Sebagai ini kita lihat dulu ya SKP JPT. Nah, ini adalah SKP JPT yang sudah dicoba susun oleh teman-teman dari BKD Prof Banten. Nah, di sini ada kepala badan yaitu Bapak Komarudin dan atasannya itu PLT Sekda. Dan seperti yang sudah saya bilang, kalau untuk level JPT, penyusunan SKP JPT, kita harus memindahkan antara sasaran strategis, indikator, dan targetnya. Nah, sasaran strategis yang ada di sini, kita pindahkan persis ke rencana hasil kerja. Dan sementara, indikator kinerja yang ada di perjanjian kinerja milik kepala badan, kita pindahkan ke kolom indikator kinerja individu. Begitu juga dengan target beserta satuannya. Bukan sama persis ya Bapak Ibu. Terwujud yang pertama ini kan sasaran strategisnya, terwujudnya profesionalisme aparatur dengan indikator kinerjanya, persentase peningkatan IPASN dengan target 95%. Kita pindahkan persis ke sini, ke rencana hasil kerja, indikator, dan target. Nah, kalau kita perhatikan terus untuk SKP JPT, muncul tambahan kolom. Kolom itu adalah kolom perspektif. Nah, ini hanya muncul pada SKP model JPT. Kalau untuk SKP model JAJF, ini tidak muncul kolom perspektif ini. Jadi sebenarnya kolom perspektif ini apa sih? Gitu. Nah, kolom perspektif ini dimaksudkan agar indikator ini harus memenuhi perspektifnya. Jadi dalam perspektif itu ada 4 macam perspektif yang seperti yang dijelaskan sama Bu Lia sebelumnya. Ada perspektif penerima layanan, ada perspektif proses bisnis, ada perspektif penguatan internal, dan perspektif anggaran. Dan khusus untuk JPT itu harus memasukkan perspektif anggaran. Jadi dalam JPT di OPD manapun itu harus muncul perspektif anggaran itu. Nah, mau nggak mau ya Bu, punten ya Bu, buka masker. Udah biar terdengar jelas. Saya lanjutkan lagi. Kalau untuk JPT itu yang harus diingat di dalam perspektifnya harus muncul perspektif anggaran karena pada lingkup JPT itu beliaulah yang memegang anggaran dalam organisasi. Nah, bagaimana ini Bu kalau misalnya kita lihat dari yang disusun sama teman-teman BKD Provinsi Banten? Sebenarnya ini sudah tepat, namun bisa kita perbaiki lagi karena belum memunculkan perspektif dari anggaran. Nah, kita lihat di sini rencana hasil kerja dan indikator mana yang paling memungkinkan untuk dimunculkan aspek anggaran itu. Nah, kalau saya lihat di sini karena ini masih sifatnya umum di rencana hasil kerja yang kedua, maka di sini bisa dimunculkan penguatan internal.
Nah, jadi Bapak Ibu, dalam satu RHK ini, dia bisa memuat lebih dari satu perspektif. Nah, kalau di sini berarti selain penguatan internal, saya tambahkan misalnya karena di sini masih ini ya ada terlink ini, jadi saya terpaksa manual ya Bapak Ibu, di sampingnya saja saya timpa. Di sini saya tambahkan selain penguatan internal, di sini juga bisa masuk perspektif anggaran. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, Bu, apakah bisa nih dalam satu RHK bisa memuat semua perspektif? Pada dasarnya tidak ada pembatasan apakah boleh semuanya atau tidak. Yang terpenting dia itu dalam satu SKPJPT itu harus ada anggaran, begitu. Nah, kembali lagi kan, nah, kan tadi kita sudah memasukkan yang apa yang sasaran strategis dalam PK ke dalam RHK itu sama persis, dan itu masuk ke dalam tugas RHK yang utama. Jadi RHK itu Bapak Ibu dibagi menjadi dua, ada RHK utama, ada RHK tambahan. Kapan dia masuk ke RHK utama? RHK utama itu ketika pekerjaan Bapak Ibu itu masuk ke dalam skala prioritas yang tinggi, dan itu berdampak secara signifikan atau secara keseluruhan terhadap kinerja dari organisasi. Jadi itu masuk ke dalam kinerja utama. Lalu Bapak Ibu misalnya ada pekerjaan lain nih yang misalnya belum masuk ke dalam PK, misalnya seperti ada munculnya direktif pimpinan, mungkin menjadi kepala PLT atau kepala PLH, maka Bapak Ibu bisa menambahkan lagi di sini. Contohnya Bapak Ibu misalnya terwujudnya direktif pimpinan dalam melaksanakan tugas apa, misalnya sebagai apa begitu. Ini bisa ditambahkan di luar dari PK selama itu pekerjaannya sifatnya memang prioritasnya tinggi, dan untuk menentukan prioritas tinggi atau rendah itu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebenarnya dalam memaknai apakah pekerjaan Bapak Ibu tersebut itu prioritasnya masuk ke prioritas tinggi atau prioritas rendah. Nah, kan tadi saya sudah sebutkan juga, misalnya karena di RHK ini ada yang utama, ada yang tambahan. Nah, kembalikan dari yang utama, RHK tambahan ini muncul pada saat Bapak Ibu merasa pekerjaan itu bukan berada di prioritas yang tinggi atau hanya membawa feedback kepada Bapak Ibu. Sebagai apa sih contohnya pekerjaannya? Misalnya pekerjaan menjadi anggota tim penanganan COVID. Nah, itu kan secara tidak langsung mungkin dari BKD tidak membawa kontribusi yang sangat besar di dalam organisasi, maka pekerjaan yang sifatnya seperti itu bisa masukkan ke tambahan. Nah, lalu di sini saya lihat juga dari draft yang dibuat oleh BKD, di sini kan ada muncul terpenuhi indeks penerapan sistem merit, terpenuhi indeks pencapaian MCP dan SIMPINTA, dan pelaksanaan pengembangan data mandiri pegawai. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah tepat atau belum dimasukkan ke dalam tambahan atau ke utama? Ke utama sepertinya, Bu. Sama. Kayaknya Utama ya? utama deh, Bu. Nah, betul. Nah, Bapak itu Ibu. utama itu. Nah, karena utama karena dia ini ya menjadi tugas yang kualitasnya tinggi dan berkontribusi langsung ke organisasi. Ini mau izin saya pindahkan ke atas. Ini bisa sih kita pindahkan ke atas. Ada videonya dia. Misalnya tambahan itu Bapak Ibu bisa ada atau bisa tidak. Jadi kalau misalnya memang tidak ada pekerjaan yang tugas tambahannya, jadi tidak usah diada-adain gitu. Jadi kalau misalnya benar ada secara
real mengerjakan pekerjaan tersebut, maka boleh ditambahkan. Tadi seperti itu menjadi ini misalnya contoh saja ya, Bapak Ibu, realnya seperti apa kan dikembalikan lagi ke masing-masing jabatan dan tiap OPD-nya. Misalnya seperti itu. Misalnya contoh dari kerja tambahan. Nah, lalu setelah kita selesai nih dengan RHK utama, kita sudah menentukan mana yang termasuk dalam RHK utama, mana masuk ke dalam RHK tambahan. Nah, muncul di bagian bawah ini adalah perilaku kerja. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di perilaku kerja ini ada 2 kolom ya, Bapak Ibu. Nah, pada kolom ini tuh sudah pakemnya. Jadi ini adalah standar perilaku yang telah ditentukan oleh Permenpan itu sendiri. Jadi karena standar perilaku kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lia, sekarang standar perilaku kita itu sudah berorientasi pada berakhlak ya. Nilai dasar ASN kita sudah berakhlak. Nah, di sini adalah penjabaran dari berakhlak itu sendiri. Nah, berakhlak itu kan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, itu di breakdown lagi sama Permen 46-nya ini, apa kegiatan apa saja yang masuk ke dalam berorientasi pelayanan, ternyata memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, cekatan solutif yang dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Nah, ini adalah standar perilaku yang telah ditetapkan dalam artian yang memang sudah pakemnya seperti ini, namun bukan berarti hanya bisa terfokus pada standar ini saja. Nah, di kolom sebelah kanannya ini, pimpinan dari pegawai itu dapat memberikan ekspektasi khusus. Maksudnya apa? Maksudnya pimpinan itu pasti mempunyai ekspektasi tertentu yang diharapkan dapat dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Misalnya, saya, ya, Kebanyakan gitu aja ya. Sebagai contoh, saya sebagai analis kinerja, Bu Lia sebagai kabid saya memberikan ekspektasi khusus kepada saya. Misalnya karena saya berkaitan dengan pelayanan kepada stakeholder, maka Bu Lia menuntut saya untuk memberikan pelayanan dengan 3S misalnya, senyum, sapa, salam, seperti itu. Ini bisa ditambahkan di sini. Oleh yang bisa menambahkan ini adalah pimpinan dari pegawai, dan ini akan bisa diisi sepanjang tahun selama dialog kinerja itu dilakukan, ekspektasi pimpinan ini. Tapi boleh nggak Bu, misalnya saya merasa pimpinan saya udah merasa ini udah cukup, ya nggak apa-apa, ini dikosongin juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa, tapi kalau mau diisi juga mangga misalnya, gitu. Bisa diisi terusnya. Misal contohnya sebagai atau dapat menjadi, karena ini levelnya JPT pasti beda ya, dapat menjadi. Izin Bu Widya, Ya, baiknya kita sambil interaktif ya Bu ya. boleh Ibu, mangga. Kita kembali ke atas Bu Widya, mohon maaf. Tadi saat menuangkan perjanjian kinerja ke dalam SKP, di situ sudah dimasukkan Perkin Pakaban, termasuk tadi tim yang memang dianggap itu prioritas ya, tim Simerit. Tapi di dalam SKP Eselon 2 ini barangkali ada tugas pokok dan fungsi di situ, ada dari mulai perencanaan anggaran, penyusunan kebijakan, bagaimana punten mohon arahannya. Ya, kalau misalnya memang ada dikerjakan, mangga Ibu bisa ditambahkan juga ya, kalau memang itu masuknya ke dalam prioritas yang tinggi. Pada intinya sebenarnya tidak terpaku pada PK saja, karena ini kan PK itu kan apa yang sudah kita perjanjikan di awal tahun. Nah, itu kan memang harus menjadi prioritas utama dan memang harus masuk dulu dalam SKP. Namun pada saat berjalannya, ternyata ada pekerjaan-pekerjaan lain nih yang ternyata juga dikerjakan dan itu tidak diakomodir dalam PK, maka mangga Ibu bisa dimasukkan ke dalam rencana
kerja dan dikembalikan lagi apakah itu kualitasnya tinggi atau rendah, dikembalikan lagi kepada masing-masing dari pegawai itu. Begitu Ibu. Berarti bisa kita masukkan umpamanya perumusan kebijakan dalam rangka menopang sasaran kinerja. Kemudian bisa kita masukkan perencanaan penganggaran seperti itu ya, izin ya Bu, termasuk Bisa, Bu. tupoksi yang terdapat di dalam perangkat daerah tersebut ya Bu. Bisa Ibu, kalau misalnya masih masuk dan masih menjadi tupoksi dari pegawai yang bersangkutan, maka bisa dimasukkan Ibu. Siap, Apalagi karena nanti- di setiap SKP pelaksana maupun eselon 4, eselon 3 kan harus ada juga keterkaitan dengan SKP JPT-nya ya. Ya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya itu ternyata pekerjaan itu ternyata turun nih ke pegawai yang di bawahnya. Makanya akan menjadi sulit kalau misalnya tidak dimunculkan di dalam SKP atasannya sebagai cantolan. Karena konsepnya di sini adalah SKP itu adalah cascading dari atas mengintervensi bawahan mengintervensi yang dari atasan, sehingga hasil capaian dari SKP dari JPT itu adalah hasil dari capaian dari yang di bawahnya juga, begitu. Kalau memang harus dimunculkan, maka dimunculkan, tidak masalah sih, seperti itu. Siap, baik, terima kasih Bu Widya, dilanjut. Itu ada yang raise hand, Bu. Oh iya, ada yang bertanya, ini Ibu soalnya. Mohon maaf Bu ya, kalau saya Ya. dari guru Bu, saya ada asisten guru. Nah kalau contoh untuk asisten guru berarti ini kepala sekolahnya gitu ya Bu ya? Sebenarnya saya juga ini ya Bu, masih belum tahu jawab karena belum pernah melihat, belum pegang langsung SOTK atau PK dari guru. Cuma saya mengambil dari kesimpulan dari kebanyakannya, karena kalau guru itu UPTD yang di bawahnya langsung kepala dinas ya Bu. Iya betul. Nah, ada yang untuk guru sebenarnya saya masih perlu memastikan kembali, karena memang ada perbedaan pendapat juga, karena ada yang bilang juga karena guru itu adalah JF yang diberikan tugas tambahan begitu ya sebagai kepala sekolah. Betul. Nah, karena dia ada yang bilang karena levelnya dia JAJF dan hanya diberikan tugas tambahan, maka guru langsung cascade-nya ke kepala dinas. Namun ada juga yang menyatakan bahwa guru itu cascade-nya dari kepala sekolah. Namun izin untuk kepala sekolah dan guru ini akan saya pastikan kembali. Mungkin besok bisa saya sampaikan ya kepastiannya ya. Apakah guru ini cascade langsung ke kepala dinas ataukah ke guru ini cascade-nya ke kepala sekolah begitu. Terima kasih. Bu Nilu, punten saya tambahkan saja ya. Ya. Saya dari Dinas Pendidikan Ibu, kebetulan memang untuk SOTK guru itu kan ada di wilayah cabang dinas Bu. Berarti untuk rencana hasil kerja dan indikator itu levelnya sampai kepala cabang Bu. Nah, dari kepala cabang dinas pendidikan kabupaten kota. Kemudian nanti juga di situ juga ada kasih-kasihnya itu. Jadi gitu Bu. Terus dari kasih-kasih itu kan di bawahnya nanti emang dari kepala cabang itu langsung ke gurunya. Itu saja. Iya. Iya Bapak, betul. Pada dasarnya konsepnya memang kembali lagi ini harus leveling ya Pak ya. Ini kan harus cascade gitu dari atas ke bawah. Cuma yang perlu saya pastikan kembali, apakah guru itu langsung ke kepala dinas atau guru itu cascade dari kepala sekolah, karena memang pasti akan cascade. Cuma saya harus perlu memastikan terlebih dahulu dari SOTK dan PK-nya juga seperti itu. Nanti boleh dari teman-teman dari ini BKD Banten boleh nanti disampaikan ke saya aja, misalnya SOTK dan PK dari salah satu contoh aja dari guru, dari kepala sekolah, guru dan dinas pendidikannya, nanti biar bisa saya dan tim telaah begitu. Berarti yang untuk guru, Bu Widya, berarti yang untuk guru besok aja ya Pak Bu Widya ya? Akan dijelaskan ya?
Kalau besok mungkin saya tuh enggak, karena besok sudah ada ininya ya Bu, sudah ada jadwalnya. Besok itu khusus untuk penilaian. Mungkin nanti bisa saya sampaikan sedikit kali ya Bu ya, terkait dengan guru gitu ya Bu. Mungkin tidak akan panjang karena pada dasarnya Bu, penyusunan SKP guru itu karena guru itu jabatannya juga JAJF akan tidak jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan sekarang dengan menggunakan contoh BKD Provinsi Banten begitu Bu. Hanya saja nanti layeringnya yang akan diperjelas begitu Bu. Oke, terima kasih. Ini bisa saya lanjut apa atau masih ada pertanyaan? Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Ya, nanti khusus untuk guru saya besok sampaikan sedikit ya Bapak Ibu. Ini juga saya mau pastikan kembali. Lalu lanjut setelah kita menyusun RHK sudah disusun, RHK utama sudah disusun, RHK teman sudah disusun, perilaku kerja juga sudah disusun. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kalau kita melihat dari tahapan ini, maka kita dari tahapan alur ini, nah kita kan sudah ada di sini karena dua ini sudah kita lakukan. Kita menyusun manual indikatornya. Jadi manual indikator itu apa sih sebenarnya? Jadi manual indikatornya sebenarnya hanya sebagai bantuan untuk pegawai, untuk Bapak Ibu dalam memahami SKP atau indikator yang telah ditetapkan yang miliknya JPT begitu. Nah, manual indikator itu disusun untuk setiap indikator individu milik dari JPT dalam artian begini. Ketika indikator individunya ada misalnya ada 2, maka dibikin manual indikatornya tuh 2 juga begitu dijabarkan. Nah, ketika misalnya ada di sininya ada 5, maka disesuaikan begitu. Jadi manual indikator itu berisi tentang penjelasan terkait dengan rencana hasil kerja beserta indikator kinerjanya. Jadi lebih ke arah penjelasan. Dan kalau menurut dari Permen 46 itu sendiri, penyusunan dari manual indikator ini akan menjadi wajib ketika ada pegawai yang dirasa belum memahami sepenuhnya terkait dengan SKP JPT ini, maka manual indikator ini akan menjadi wajib untuk dibuat. Setelah kita menyusun, kalau ini kita lihat dari yang punya BKD ini kan, tadi RHK-nya hanya 2, jadi membuat manual indikatornya pun hanya 2 ya jadinya. Nah, yang RHK yang pertama ini terwujudnya profesionalisme aparatur, indikatornya ini juga sama. Nah, tujuannya kita jelaskan maksudnya itu tuh apa. Jadi tujuan adanya RHK ini apa? Yaitu untuk mengetahui tingkat profesionalitas setiap ASN di BKD Provinsi Banten. Ini sudah benar bahasanya. Dan didefinisikan, maksudnya apa ini profesional ASN itu kegiatannya seperti apa itu didefinisikan, dan ini ada kolom formula. Formula ini adalah bagaimana cara mengukur dari indikator itu. Nah, ini sudah tepat kalau saya lihat dari manual indikatornya, yang ini juga sama. Nah, kita lanjut aja karena saya nggak terlalu banyak di manual indikator, lanjut ke MPH. Ini juga yang menjadi penting untuk Bapak Ibu simak gitu. Karena pada dasarnya Permen 46 kita ini adalah selalu melakukan dialog kerja. Nah, hasil dari dialog kerja itu dituangkanlah ke dalam metrik peran hasil yang saya akan singkat menjadi MPH begitu. Ini adalah contoh dari metrik dari peran hasil yang masih kosong formatnya. Di sini ada nama pegawai, nama jabatannya, dan indikatornya. Sekarang kita lihat langsung ke milik dari BKD. Nah, di sini adalah metrik pembagian peran hasil yang telah disusun oleh teman-teman di BKD. Nah, di sini, di atas ini adalah ranah yang dimiliki oleh JPT. Di sini kita tulis nama JPT-nya, dan di sini jabatannya apa, karena JPT di sini adalah Kaban, Bapak Komarudin.
Lalu di sini, khusus untuk di sini, kita memasukkan indikator, maaf. Di sini kita memasukkan indikator. Indikator itu kita balik lagi ke SKP GPT-nya. Indikator itu yang ini yang kita masukkan. Indikator ini yang kita masukkan, kita pindahkan ke dalam MPH. MPH ini. Yang tadinya vertikal, mungkin sekarang diubah menjadi horizontal. Begitu. Indikator kita susun. Nah, di bawahnya ini adalah nama-nama pegawai yang mengintervensi langsung dari RHK JPT itu sendiri. Mungkin di bawah Kaban, mungkin ada banyak kabit ya, namun untuk lebih difokuskan, saya tadi udah nge-hide, hanya memunculkan punyanya Kepala Bidang Pembinaan dan Kepegawaian milik Pak Aan. Nah, Pak Aan ini punya atasan langsungnya adalah Kabit. Jadi beliau ini mengintervensi secara langsung RHK dari punyanya Pak Kaban. Dan ketika di sini yang disampaikan berupa indikator, maka di sini juga bisa dimasukkan hasil dalam artian begini, apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Aan untuk dapat mewujudkan indikator yang punya Pak Kaban, yaitu persentase peningkatan indeks profesional ASN. Mungkin dengan hasilnya mungkin dengan persentase hasil kinerja pegawai dalam kategori baik. Dari Pak Kabit mungkin diintervensi kembali oleh subkonya kepala sub, yaitu di sini ada Bu Ratu langsung di sini juga langsung diturunkan layering karena punyanya Pak Kabit itu persentase hasil kinerja pegawai dalam kategori baik, maka turunannya menjadi mungkin dibuatnya draft laporan pegawai dengan kategori baik begitu. Nanti kalau misalnya Bu Ratu punya pegawai bawahannya, maka turun lagi. Misalnya ini coba tadi ada lihat. Di sini misalnya Pak Virus ini dari punyanya Bu Ratu ini ternyata di breakdown lagi menjadi beberapa kegiatan, beberapa hasil. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan, semua yang muncul di dalam pegawai ini, di semua ini nantinya akan menjadi RHK di dalam SKP masing-masing. Nanti Bapak Ibu ketika ini sudah benar bahasanya, Bapak Ibu tinggal memindahkan ke RHK masing-masing. Karena balik lagi ini adalah dialog kinerja, dan dialog kinerja ini akan menjadi RHK utama. Dan artinya adalah prioritas kegiatan yang prioritasnya tinggi begitu. Nah, coba ya saya lihat. Di sini sih langsungnya nggak ada ini ya. Nggak ada SKP-nya Pak Kabit ya. Mungkin ini saya ini aja sih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada SKP yang disusun levelnya JA-JF. Sudah bukan JPT lagi. Bapak Ibu bisa lihat juga perbedaannya. Kalau untuk JA-JF itu tidak muncul kolom perspektif lagi, tapi muncul kolom aspek. Dimunculkan kolom aspek. Berbeda dengan SKP JPT. JPT tidak punya aspek, tapi dia punya perspektif. Tapi kalau untuk SKP JAJF, dia nggak ada perspektif, tapi hanya ada aspek. Begitu. Nah, yang ini, kolom rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, adalah RHK, Bapak Ibu bisa isi dengan RHK yang dimiliki oleh atasan langsung Bapak Ibu. Dan di sini adalah SKP-nya milik Bu Ratu. Jadi Bu Ratu itu bisa memasukkan RHK dari Pak Aan, Pak Kabit. Nah, misalnya di sini saya hanya bermodalkan dari MPH. Salah satu misalnya ini persentase. Bahasanya mungkin ini masih terlihat seperti indikator, bisa Bapak Ibu perbaiki menjadi bahasa pencapaian, misalnya persentase hasil kinerja pegawai dalam kategori baik. Ini kegiatannya apa ya Bu Ratu, bisa tolong dibantu misalnya?
Halo, Ibu, Baik, Bu atau Dia. teman dari BKD, bisa dijelaskan ini? Iya, Bu Widya, terdengar suaranya saya, Bu. Ya Ibu, ini kan yang punya Pak Aan ini masuknya ke indikator atau apa ya? Karena bahasanya itu indikator di sini. Ya Bu, itu IKI-nya dari Pak Kabid, bisa dilihat dari perkinnya beliau seperti itu, volketiplok dari perkin beliau. Ini mengambil dari perkin ya Bu? Betul, kita tidak merubah, karena persentase itu sudah merupakan capaian ya Bu ya. Ini iya betul. Ini ya? Betul. Perlu dirubahkah atau memang harus begitu saja Bu, izin? Gini Bu konsepnya, karena ini kan di dialog kinerja itu akan menjadi RHK ya Bu ya. Kalau Betul. ini sudah bahasanya indikator. Jadi kalau menurut saya memasukkan indikator ke dalam kolom ini kurang tepat Bu, karena ini kan akan menjadi indikator. Mungkin harus dimasukkan dari rencana hasil kerja misalnya. Kalau misalnya masih mau berpegangan pada Perkin, sebenarnya nggak harus dari Perkin juga nggak apa-apa sih Bu, karena ini kan levelnya udah level ini ya eselon 3, eselon 4, dan itu pun mengintervensi dari eselon 2. Jadi kalau menurut saya daripada membingungkan melihat daripada Perkin, boleh melihat tapi tidak ketipok gitu ya. Yang penting apakah ini sudah masuk belum ke dalam RHK-nya dari Pak Kaban ke persentase peningkatan IPSN. Nah, ini kan masih bahasanya bahasa indikator gitu ya Bu ya. Mungkin dari kegiatan ini apa rencana yang di kegiatannya itu apa yang bisa menghasilkan persentase ini. Pak Kabit tuh ngapain gitu Bu misalnya. Itu Bu izin. Sudah tertera di SKP saya sebetulnya, cuman bahasa yang di Pak Kabid di MPH belum terubah, punten. Yang di SKP saya ada. Nah, itu. Oh, iya, berarti Ibu kalau Betul. kayak gitu. Ya Ibu, makanya juga saya agak ada yang mislink gitu ya. Betul, belum keubah yang di MPH-nya, izin, punten. Iya Ibu, nggak apa-apa. Ibu, ini kalau misalnya ini sudah menjadi RHK dari Pak Kabid, maka ini yang muncul di MPH Bu, bukan dari Betul. ini. Iya, betul. Ini yang muncul. Jadi ini diubah dan hanya muncul satu ini saja, data penilaian ini. Nah, gitu Ibu. Itu yang muncul. Betul. Karena kan dari RHK ini mungkin muncul beberapa indikator, misalnya yang ini atau ada yang beberapa begitu kan, karena kan Pak Kabid tuh punya banyak RHK mungkin ya Bu, yang nggak hanya satu gitu, mungkin cuma indikatornya ada banyak begitu. Nah, kalau menurut saya indikator ini tidak dimasukkan ke dalam MPH ini karena akan membingungkan begitu. Dari awal mungkin Bu, biar untuk selanjutnya ya Bu ya, ini ya, izin kalau selanjutnya agar tidak bingung di tahun yang akan datang ketika membuat PK, kalaupun masih mau menjadikan PK itu sebagai sumber, lebih baik untuk memperhatikan keberlanjutannya, dalam artian kita harus menyusun PK dan MPH itu agar bisa di cascading ke bawah begitu Bu. Izin Bu, berdasarkan arahan kemarin bahwa apa yang tertuang di matrik peran hasil itu dibagi habis. Ya, betul. Makanya berdasarkan perjanjian kinerja Pak Kabid itu ada 3, yang mana saya salah satunya di posisi yang 1. Kemudian di MPH di MPH yang nomor 4, 5, 6 itu mengakomodir juga pekerjaan yang dibagikan terhadap saya berbicara pekerjaannya Bu ya, yang sebelumnya itu ada di disiplin, ada di kinerja, dan ada di data informasi. Dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8 itu sudah terpetakan, izin. Nanti yang punya Pak Kabid, SKP-nya persis 1 sampai 8. Persis, jadi ini akan menjadi RHK-nya Pak Kabid gitu ya Bu? Betul Bu. Nah, kalau untuk mau menjadikan ini sebagai RHK, maka bahasanya agak diubah Bu, karena ini masih membuat rancu. Orang jadi membaca berpikir,
apakah ini RHK atau indikator, karena bahasa RHK tidak seperti ini, karena kan bahasanya pencapaian mungkin ditambahkan kalimatnya, misalnya persentase kinerja pegawai dalam kategori baik yang seperti apa gitu, yang sesuai dengan ketentuan, atau persentase akurasi data kepegawaian yang terstandar misalnya, seperti itu. Siap. Terima kasih Bu. Nanti akan kita ubah barangkali bahasanya ya Bu ya, tapi tidak terlepas, tidak keluar daripada Perkin tersebut. Boleh Ibu, kan ini kan bahasanya masih bingung. Coba saya coba tulis sedikit ya Bu ya, nanti boleh, bisa mangga silakan Ibu, mangga perbaiki silakan. ya Bu ya. Misalnya persentase kinerja pegawai dalam kategori baik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya seperti itu. Misalnya persentase akurasi data kepegawaian, misalnya apa Bu ininya, yang apa? Persentase akurasi data kepegawaian yang akurat dan akuntabel. Yang akurat, bisa yang akurat dan akuntabel. Nah, itu mangga Ibu ya bisa diperbaiki bahasa seperti ini, karena ini adalah bahasa dari pencapaian. Kalau hanya bahasa seperti ini saja, jatuhnya ke indikator dan akan membuat misleading ke orang-orang yang membacanya. Siap. Mengenai perumusan kebijakan gimana Bu? Perumusan kebijakan itu yang ini ya Bu? Ya betul. Perumusan kebijakan teknis pembinaan. Berarti bisa juga di kalimatnya jadi tersusunnya ya, atau tersusunnya itu juga bisa sih bahasanya, tersusunnya perumusan kebijakan teknis kebijakan kinerja dan kesejahteraan pegawai sistem informasi yang siap dibahas pimpinan, misalnya. Siap dibahas pimpinan, misalnya seperti itu ya Bu, bahasanya diubah menjadi bahasa pencapaian. Baik Bu, baik. Yang punya Bu Ratu juga seperti itu ya Bu? Sama Bu, misalnya, baik, akan kami sempurnakan insya Allah sesuai arahan. Misalnya. Baik, tersusun lengkap dan komprehensif. Ya, bisa juga sih tersusun baik, lengkap, dan komprehensif juga bisa sih. Karena sudah masuk ke bahasa ini, pencapaian juga bisa. Draft laporan kimia. Oh, yang punya Bu Ratu sih udah ini ya, udah masih bisa ini. Udah cocok sih kalau yang punya Bu Ratu. Paling yang punya Pak Kabit aja ya Bu ya? Betul, siap. Tinggal itu yang kita selaraskan nanti. Nah, kembali lagi ke SKP JAJF. Nah, saya sebelumnya tadi agak kelewat ya Bapak Ibu, maaf. Dalam penyusunan SKP itu kita bisa menentukan apakah SKP-nya itu dapat disusun berdasarkan pendekatan kuantitatif atau berdasarkan pendekatan kualitatif. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Lia, pendekatan kuantitatif adalah digunakan ketika sifat dari pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu dapat dihitung secara kuantitas. Nah, untuk pekerjaan yang tidak dapat dihitung secara kuantitas, bisa menggunakan SKP yang pendekatannya kualitatif. Contohnya seperti apa? Misalnya sebagai perawat, misalnya ada pekerjaan yang misalnya salah satu dari rencana hasil dan indikatornya mungkin berkurangnya atau gimana, saya kurang paham juga dalam penyusunan bahasanya. Terkait dengan pasien misalnya. Nah, itu kan tidak mungkin kita menghitung jumlah dari pasien ya sebagai target. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam SKP yang pendekatannya kualitatif. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak dapat dihitung targetnya secara kuantitatif, bisa menggunakan SKP yang pendekatannya kualitatif. Kembali lagi jadi ke dalam SKP JAJF ini. Nah, ini muncul aspek ya Bapak Ibu, aspek dari rencana hasil kerjanya ini, dari indikatornya ini. Nah, sebenarnya aspek itu terdiri dari kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya ini. Ya, anggaran Bu. Ya, anggaran ya. Nah, sebenarnya untuk menggunakan aspek ini nggak ada patokannya apakah
yang digunakan harus wajib kuantitas harus ada, kualitas harus ada, waktu harus ada, atau anggaran harus ada, itu kembali lagi disesuaikan dengan dari RHK atau jenis pekerjaannya itu sendiri. Mungkin nanti ada pertanyaan, Bu, misalnya kalau saya misalnya nggak ada aspek waktu, bisa nggak Bu hanya aspek kuantitas saja atau kualitas saja? Itu dimungkinkan Bapak Ibu, aspek itu misalnya hanya ada 2 atau bisa menggunakan semuanya begitu. Namun yang sependek pengetahuan saya, kalau untuk aspek seminimal-minimalnya adalah yang dimunculkan adalah aspek dari kuantitas begitu. Nah, di sini jumlah draft misalnya laporan kurang tersusun misalnya. Nah, di sini jumlah draft laporan, berarti di sini biar sinkron saya tambahkan draft laporan. Kesesuaian data ya bisa sih kesesuaian atau persentase 100%, waktu penyelesaian saya ubah misalnya draft laporan. Waktu penyusunan draft laporan misalnya selama 12 bulan ya, kurang lebih seperti itu bahasanya disesuaikan kembali. Nah, setelah kita menyusun RHK, ini sama seperti JPT, dia selain ada RHK utama, dia juga ada RHK tambahan. Nah, di sini punyanya Bu Ratu masuknya ke peremajaan data pegawai. Nah, izin Bu Ratu, apakah ini memang menjadi pekerjaan yang prioritasnya rendah bagi Bu Ratu? Izin Bu, mengenai penginputan peremajaan data ini prioritas tinggi Bu, karena terkait data yang tersedia di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Jadi saya pindahkan saja ya Bu ya, berarti. Ya Bu. Berarti ini RHK maksudnya ke siapa ya Bu? Masih punya Kabit ya Bu? Ya, itu ada turunannya sudah diberi. Oh, ada. Betul. Oh, ya udah. Jadi bisa. Seperti ini ya Bu. Nah, ini juga dipindahkan ke atas. Nanti tambahannya tidak ada ya Bu ya? Kalau tidak ada, saya hide aja. Nah, berarti kita sudah bisa menentukan nih RHK-nya. Sudah selesai, berarti kita masuk ke perilaku kerja. Kembali lagi saya mengingatkan kalau untuk kolom ekspektasi khusus pimpinan ini bukan kita yang mengisi, tapi atasan langsung dari kita. Jadi atasan langsung dari Bu Ratu adalah Pak Aan. Jadi Pak Aan lah yang mengisi kolom ini. Kolom ini yang harus diisi sama Pak Aan pada saat nanti dilakukan dialog kinerja, bisa dilakukan di pertengahan tahun atau misalnya per 3 bulan, itu mangga dikembalikan lagi kepada kesepakatannya, apakah dialog kinerja itu mau dilakukan per 2 bulan atau per 3 bulan atau kan per semester begitu. Kalau per bulan bagaimana Bu? Gimana Pak?
Per bulan mah enggak, Pak, kan ada nanti besok itu akan dijelaskan juga tentang tentang periodik ya Pak ya, laporan periodiknya. Jadi laporan periodik itu tidak ada pakemnya kapan harus dilakukan, apakah setiap bulan, apakah per 2 bulan, atau per 3 bulan, itu mangga Bapak nanti akan disampaikan juga pada besok oleh Pak Bina juga terkait dengan dialog kinerja yang dilakukan periodik begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau dilakukan tiap bulan ini berubah-ubah ya mangga, asalkan sudah dikomunikasikan antara pimpinan dan bawahannya begitu. Terkait ininya Bu apa? Kan tadi Bu Lia menjelaskan bahwa penilaian kinerja ini sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan kinerja ya Bu. Kalau Pemprov Banten dibayarkan tiap bulan, apakah harus tiap bulan juga atau bisa periodik gitu per 3 bulan? Kalau untuk ini TPP ya maksudnya? Iya betul Bu. TPP-nya itu kalau untuk Prof Banten apa komponennya apa yang dinilai ya? Kan soalnya kan agak beda-beda. Apakah termasuk ke dalam penilaian perilaku juga termasuk ya? Iya termasuk. Berarti kalau misalnya dilakukan itu menjadi dasar, maka dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan saja Pak. Disesuaikan misalnya memang untuk pembayaran TPP tiap bulannya dasarnya menggunakan penilaian perilaku ya mangga untuk dilakukan pengisiannya di perilaku gitu Pak. Nah bisa juga ekspektasi pimpinan ini sebenarnya tidak harus diisi ya Pak. Misalnya atasan kita misalnya merasa kita sudah cukup ya, jadi tidak diisi juga tidak apa-apa khusus untuk ekspektasi pimpinan. Yang terpenting adalah penilaian perilakunya nanti yang akan dinilai apakah sesuai dengan ekspektasi dari pimpinan ataukah berada di bawah ekspektasi pimpinan atau di atas dari ekspektasi. Dan untuk penilaian itu nanti akan secara detail dijelaskan oleh Pak Bina begitu Pak. Kalau misalnya untuk TPP mangga bisa dilakukan tiap bulan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Apa? Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Sekalian saya sambil jalan sih. Nah. Berarti kan ini ya Ibu gimana Bu? Ya, Assalamualaikum, mohon izin bertanya boleh? Boleh Ibu. Iya, saya Rani dari UPTD PPA Provinsi Banten. Untuk saat ini, saya sebenarnya dari Dinas DP3 KKB ya, Provinsi Banten. Hanya saja saya ditugaskan di UPTD-nya, masih di bawah dinas sih sebenarnya. Tapi yang menjadi kendala itu, saya pindah ke UPT, belum ada SK-nya Bu, karena memang untuk Anjep ABK-nya itu belum ada, seperti itu. Nah, untuk pengisian SK-nya, pengisian SKP nanti, apakah masih mengikuti SK yang lama saya atau bagaimana? Jadi Bu pada dasarnya kan memang untuk ketika kita ada penugasan itu memang harus dibutuhkan kita dasarnya adalah SK Bu. Tidak mungkin kita menulis raport tapi tidak ada dasarnya begitu Bu. Kalau misalnya memang Ibu secara nyata melakukan pekerjaan itu tapi belum dapat SK-nya, mungkin Ibu bisa memfollow up untuk SK tersebut karena itu akan menjadi dasar Ibu dalam bekerja. Kan tidak mungkin Ibu bekerja tanpa adanya dari penugasan yang tertuang dalam SK. Nah, kalau misalnya sampai terakhir ini juga masih ini ya Bu ya, karena masih ini juga. Tapi saya sih menganjurkannya untuk SK itu tetap di follow up kembali karena kan memang secara nyata Ibu ini yang bekerja sesuai dengan penugasannya itu begitu. Kalau misalnya tidak ada SK ya agak berat juga sih menggunakannya SK yang lama begitu Bu. Tapi mau SK masih lama soalnya. Ini saya udah setahun pindah belum dapat SK juga. Kendalanya kenapa ya Bu kenapa bisa lama dapat SK? Belum ada nama jabatannya untuk staf di UPTD PPA ini gitu. Kita lagi proses sih udah beberapa bulan ini dari Januari kita proses tapi memang masih belum selesai juga gitu tuh untuk Anjep ABK-nya.
Nah, berarti ini teman-teman dari BKD Bu Ratu dan teman-teman bisa minta tolong di ini ya, di follow up terkait dengan SK-nya ini ya, karena kasihan juga beliau udah setahun ya, udah setahun lebih nggak gantung ya. Iya, setahun pakai SPT doang, pindah ke UPTD. Ya, kan harusnya Izin itu Ibu Widya, punten dari Biro Organisasi Bu, sebetulnya untuk yang PPA, UPTD, PPL sudah mengajukan ke kami Bu, cuman ada beberapa koreksian yang harus diperbaiki. Nah dari sampai kemarin itu kami itu belum menerima koreksian dari PPA lagi, belum kembali lagi ke kami. Nah untuk penyusunan Anjab ABK itu kan kami tidak bisa mengusulkan hanya satu untuk PPA saja Bu. Kami kan pasti akan memproyeksikan untuk 5 tahun ke depan kan Bu, kebutuhan pegawai itu gitu loh Bu. Jadi pas kemarin memang sudah ini PPA kami kan sudah ada kemarin itu mengajukan juga untuk yang Anjab ABK beberapa yang perubahan itu terkait yang perubahan. Nah itu kebetulan kan kami sudah meminta itu tidak langsung di follow up ke kami Bu gitu loh. Karena ya barengannya dengan PPA itu ada UPTD Kelapa juga sudah mengusulkan ke kami dan sudah kami terima dan sudah kita masukkan ke Pergub juga gitu loh Bu. Kendalanya seperti itu. Jadi memang dari gimana Bu? Iya, jadi kemarin juga udah kami minta perbaiki juga belum ada flashback ke kaminya Bu, ke biro organisasinya gitu. Lanjut aja, lanjut. Suaranya mati ya. Mbak Widya masih di mute. Iya bukan. Itu kan sebenarnya ada kendala dari koordinasi ya berarti ya kalau seperti itu kan Ibu ya. Sedang ada dalam proses. Nah kalau seperti itu selama masih belum ada SK berarti ya bekerjanya masih menggunakan berdasarkan surat penugasan saja begitu ya Bu ya, menyusunnya. SKP. Nah, jadi SKP-nya disusun berdasarkan mekanisme penugasan begitu. Mungkin seperti itu solusi yang untuk terdekatnya, sambil menunggu follow up ya, karena ini kan memang harus ya Bu dilakukan meskipun ada kendala koordinasi atau apa gitu. Izin Bu Widya. Bu Widya izin, baiknya kita lanjut terkait penyusunan SKP karena ini momennya penyusunan SKP punten. Oh iya Nanti benar. itu bisa di belakang layar ya rekan-rekan punten. Ya udah, berarti minta tolong dibantu juga ya Bu Ratu. Siap Bu, akan kita bantu nanti ya. Ya, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita menyusun semuanya, kita tadi sudah membuat MPH kita sudah susun, SKP JPT sudah kita susun, manual indikator sudah kita susun. Nah, sekarang kita SKP JAJF sudah kita susun, dan konsepnya pada dasarnya adalah kembali lagi untuk menyusun yang di bawah dari Bu Ratu ini, misalnya Pak virus itu, maka konsepnya juga sama, harus mengintervensi RHK dari punya Bu Ratu. Itu akan terus seperti itu, berlayering sampai habis. Gitu. Nah, lanjut setelah kita membuat semua ini, kita membuat mengisi format lampiran SKP. Ini yang harus kita isi juga. Di sini itu dibagi menjadi 3 kolom, kolom dukungan sumber daya, kolom skema pertanggungjawaban, dan kolom konsekuensi, ada 3. Kolom dukungan sumber daya diisi oleh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dalam menjalankan pekerjaan sehari-harinya membutuhkan sumber daya apa untuk menunjang pencapaian dari indikator tersebut. Misalnya nih di sini Bu Ratu membutuhkan anggaran sebesar 1 miliar ya ini.
Iya betul. 1.330.000, 1,7 M untuk mewujudkan indikatornya. Ini bisa dilakukan, tapi saya akan mengoreksi sedikit bahasanya. Misalnya di sini apa saja? Ya, dukungan sumbernya misalnya kita tambahkan narasinya aja ya untuk memperjelas, untuk mempermudah tercapainya. Nah, indikator, maka pegawai membutuhkan misalnya anggaran sebesar ini. Ini juga selain anggaran tuh betul Bu Ratu sudah menyusunnya, bisa juga melalui sumber daya manusianya. Jadi sumber daya itu tidak terfokus pada anggaran saja, tapi bisa juga sumber daya berupa manusianya atau tentang pendampingan pimpinan itu juga bisa masuk. Misalnya Bu Ratu butuh nih support dari pimpinan, maka bisa di sini. Nah, betul bahasanya seperti ini. Kehadiran pimpinan dalam forum koordinasi itu kan termasuk dalam dukungan sumber daya. Misalnya bahan rumusan. Nah, ini bisa dijelaskan Bu Ratu maksudnya apa bahan rumusan kebijakan pengukuran? Bisa saya ini rumuskan. Ibu membutuhkan bahan rumusan kebijakan begitu ya, Bu? Iya, di sini turunan daripada peraturan barangkali, Bu. Kami juga perlu mengumpulkan, menghimpun PP, perka atau apapun di situ. Oh, ini yang melakukan siapa ya, Bu? Maksudnya Ibu sendiri atau Saya gimana? sendiri, Bu. Saya sendiri. Oh. Dukungan daripada pekerjaan kami itu berdasarkan apa? PP 11, umpamanya SKP Permenpan nomor 6. Jika memang tidak perlu, tidak apa-apa Ibu, makanya kami minta dikoreksi di sini. Iya, maksudnya kan kalau menurut saya sih di sini akan membingungkan juga ya karena ini udah termasuk dalam teknis pekerjaan. Mungkin di sini bisa bisa di skip aja untuk yang ini. Saya dulu aja ya, saya nggak hapus. Betul Bu, diputihkan saja, siap. Misalnya, waktu 12 bulan juga ini kan udah masuk ke dalam aspek waktu ya Bu ya. Jadi misalnya di sini tidak perlu dimunculkan juga. Nah, misalnya di sini. Nah, masuk di sini misalnya saya tambahkan narasinya aja. Pegawai membutuhkan dukungan sarana prasarana yang memadai. Nah, ini juga bisa dengan data. Ini bisa sih. Koreksinya. Nah, bisa cukup seperti ini. Pokoknya ya Bapak Ibu list saja apa saja yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan untuk mensupport kegiatan pencapaian indikator atau RHK dari Bapak Ibu. Lalu lanjut di bawah ini masuk ke dalam. Boleh sedikit bertanya? Boleh Bu. Kami menyusun SKP 2022 ini masih posisi di situ ada subkoordinator. Nanti di 2023 kami posisi sudah JF. Bagaimana kaitan dengan anggaran? Apakah kami tidak menggunakan anggaran atau kami akan melihat sistem kerja yang akan dipergunakan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten? Kalau untuk Subko itu muncul anggaran ya Bu ya? Kalau untuk Subko ya? Kalau Subko di situ kan kita masih menangani kegiatan Subid sebelumnya. Nah, nanti untuk 2023 umpamanya kami sudah JF. Nah, izin apakah kami masih boleh ketika dibebankan anggaran atau apabila di dalam sistem kerja kami masih dipetakan seperti itu boleh, bagaimana arahannya? Terkait dengan anggaran ini kalau misal sebenarnya untuk anggaran itu JPT sih Bu yang memegang anggaran itu. Untuk sudah levelin ke JAJF itu sudah tidak memegang anggaran, tapi memang kalau misalnya pekerjaannya memang nyata-nyata memegang anggaran ya maka mangga bisa dimunculkan. Tapi pada konsepnya anggaran itu muncul di JPT, tidak di JAJF. Namun ketika pekerjaan JAJF itu memang terkait langsung dengan anggaran, maka bisa dimunculkan seperti itu Bu. Siap, terima kasih.
Ada lagi mungkin atau bisa saya lanjut? Izin Bu, kalau untuk biasanya kan di JA itu kan jabatan administrator kalau memang masih ada, sekarang kan posisinya masih ada kepala bidang, kalau nggak kepala bagian gitu. Iya, Otomatis kan betul. jadi PPTK, otomatis bisa ya Bu ya, untuk masuk ke situ ya Bu ya, Bisa. untuk Gimana anggarannya. Ibu? Oh, masuk ke anggaran, memegang Ya, anggaran begitu. ya untuk kan Kalau PPTK kan sekarang di eselon 3 tuh Bu, di jabatan administrator masih ada di Banten gitu loh Bu. Berarti kan masih bisa untuk anggaran dimasukkan ya Bu ya? Bisa, Bu Leli kalau bisa. misalnya iya, kalau misalnya masih dimungkinkan secara strukturnya itu ya mangga bisa Ibu. Karena kan dibalik lagi di JAJF ini juga kan aspeknya ada aspek anggaran ya, satu lagi yang belum dimunculkan ya, kan ada 4 ya, ada kualitas, waktu, dan anggaran. Mungkin bisa dimunculkan di situ ya Bu, jadi bisa diakomodir begitu. Siap, ke depan akan kita munculkan anggaran apabila tertera di dalam perkinnya anggaran. Ya, bisa disesuaikan karena aspeknya juga mendukung kita, memungkinkan gitu ya Bu ya untuk dituangkan. Jadi Terkhusus saya untuk eselon 3 yang jadi PPTK. Iya Bu. Ini bisa saya lanjut? Ya, lanjut Bu. Nah, di bawah ini adalah skema pertanggungjawaban. Ini skema pertanggungjawaban ini berisi kesepakatan antara pimpinan dan pegawai waktu terkait dengan waktu pelaporan perkembangan hasil kerja. Artinya, secara ringkasnya, skema pertanggungjawaban ini adalah hasil kesepakatan antara pimpinan dan pegawai terkait mau kapan nih melakukan perjanjian pemantauan kinerja ini. Misal sebagai contoh ya Bu, Bapak Ibu, kalimatnya hasil kerja dilaporkan setiap 2 bulan sekali, atau hasil kerja dilaporkan setiap 1 per 1 semester, seperti itu. Nah, kalau ini saya lihat dari yang disusun sama Bu Ratu, sudah tepat sih draft laporan layanan pengukuran profesional dilaporkan setiap bulan. Nah, seperti ini kurang lebihnya skema pertanggungjawabannya. Bahkan di sini sudah dijelaskan, di-state langsung secara spesifik bulan apa saja itu juga diperbolehkan dilaporkan setiap tahun. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya. Lanjut ke konsekuensi. Kalau untuk di konsekuensi ini isinya itu adalah antara pimpinan dan pegawai bisa menyepakati bentuk dari konsekuensi. Konsekuensi itu bisa dalam artian yang positif atau konsekuensi itu dalam artian negatif. Maksudnya gimana? Konsekuensi itu adalah ketika misalnya dari pegawai ini bisa memenuhi ekspektasi pimpinan, misalnya apakah konsekuensi yang dia dapatkan. Konsekuensi positif itu misalnya dapat berupa pemberian reward. Nah, itu bisa masuk ke dalam contoh dari konsekuensi yang nilainya positif, dan bahkan atau bisa juga untuk konsekuensi yang bersifat negatif, dalam artian ketika pegawai tidak bisa memenuhi ekspektasi dari pimpinan, maka akan diberikan punishment atau diberikan teguran lisan, seperti itu. Nah, kalau ini dari sini sih nilai subkip kinerja dan pegawai tidak tercapai jika tidak terlaporkan. Mungkin kalimatnya gini ya Bu, tidak tercapai, tidak dilaporkan. Misalnya misalnya saya tulis di bawahnya deh. Saya tulis perbaiki ke narasi di atasnya. Misalnya apabila nilai skip ini tidak tercapai, misalnya tidak tercapai atau tidak dilaporkan, atau tidak dilaporkan, maka misalnya pimpinannya akan melakukan, maka pegawai akan diberikan teguran lisan, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pengisian kolom konsekuensi. Mungkin ini bisa ini diperbaiki kalimatnya, Bu. Siap, Bu. Saya ini dulu aja, misalnya seperti ini. Dan begitu juga selanjutnya, misalnya
Kalau nilai positif misalnya apabila misalnya tercapai atau misalnya kita buat secara berlawanan, apabila tercapai maka akan mendapat hadiah misalnya reward berupa apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk perencanaan sih sebenarnya siklusnya sudah berhenti sampai di sini untuk merencanakan, dan selanjutnya akan masuk ke siklus penetapan. Nah, sedikit aja sih sebenarnya kalau untuk penetapan itu yang pasti yang menandatangani SKP itu adalah pegawai yang bersangkutan dan juga pejabat penilai kinerja atau pejabat atasan langsungnya. Itu sih kalau dari yang penetapan. Mungkin saya kalau yang saya sampaikan mungkin sampai sini ya Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin ditanyakan atau masih belum jelas. Mangga Bapak Ibu. Mbak Widya, saya nih. Kalau sekarang kan penyetaraan tuh. Kemarin kan teman-teman yang disetarakan ini mereka tanda tangan SKP jadi pejabat penilai kinerja. Nah, sekarang pejabat penilai kinerjanya siapa nih kalau udah penyetaraan begini? Kalau udah penyetaraan ya, udah nggak ada pejabat penilai kinerja ya Bu ya. Sebenarnya kan yang menandatangani SKP itu adalah sebenarnya perjanjian ya. Maksudnya perjanjian apa? Perjanjian yang dibuat antara pegawai dengan atasan langsung. Sekarang saya kalau ditanya siapa yang berhak untuk menandatangani, sekarang saya bertanya siapa yang menjadi atasan dari pegawai tersebut. Misalnya kalau saya kan dulu misalnya masih ada subko ya Bu. Kalau di kantor regional itu dulu masih ada subko, namun setelah ini sudah tidak ada subko, jadi saya tidak berdasarkan tidak mempunyai perjanjian kinerja dari subko lagi, tapi dari langsung ke kabid begitu. Jadi saya membuat perjanjiannya langsung dengan kepala bidang. Jadi kepala bidang lah yang menandatangani SKP saya. Mungkin bisa diambil contoh dari yang terjadi di kantor regional. Jadi kurang lebih seperti itu Bu. Atau masih belum jelas? Berarti kalau masih ada subko, pejabat penilainya subko ya? Subkoordinator nggak masalah ya? Oke. Iya, kalau misalnya masih dimungkinkan di dalam struktur organisasi ya Bu. Kan soalnya kan tiap OPD beda-beda ya Bu ya. Kan seperti yang dijelaskan sama Bu Lia, sebenarnya sekarang ini maksimal 2 layering ya Bu ya. Kalau misalnya di instansi Ibu masih ada subko gitu, masih ada jabatannya gitu, belum dilakukan penyetaraan dan memang JF atau JF-nya itu masih ada di bawah subko, berarti ya, dan masih mengintervensi dari rencana kinerja dari subko, maka ya memang yang bertentangan adalah si subko. Tapi itu akan kembali lagi, akan berbeda case-nya untuk setiap OPD, begitu Bu. Oke. Terus itu Bu terkait JF juga. Kalau yang SKP sebelumnya kan kita memang ngambil dari butir-butir kegiatan. Kalau sekarang pecahnya itu, breakdown-nya itu dari pekerjaan kabidnya. Iya, dari atasan Bu, tetap layering. Siap. Oke. Jadi kan mungkin ada yang masih ini ya, kalau saya dulu pernah ke salah satu daerah gitu masih terbelenggu pada bahwa penyusunan SKP itu harus melihat dari butir atau angka kredit. Nah, sekarang di Permenpan 6 ini dipisahkan, seperti kata Bu Lia, dipisahkan antara SKP dengan butir angka kredit. Dalam artian kita tetap harus melakukan pekerjaan yang ada di atasan kita, maksudnya mengintervensi atasan kita, sekarang konsepnya. Nah, nanti terkait dengan pengumpulan angka kreditnya kita bisa melakukan penyesuaian kegiatannya. Misalnya saya kurang tahu spesifik sih misalnya angka kreditnya siapa, tapi setidaknya bisa dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir pengumpulan angka kredit itu sendiri, namun tidak lepas dari intervensi RHK dari atasan gitu Bu. Siap, oke. Mangga Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh. Yang jelas masih pada bingung Mbak Widya, terutama para guru. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang guru, jadi SKP ini memang membreakdown dari perjanjian kinerjanya eselon 2. Kenapa nggak dibahas guru? Seperti tadi Mbak Widya bilang, karena SOTK-nya Mbak Widya belum tahu, jadi mesti nyimpennya, breakdown-nya dari mana nih? Dari kepala dinas kah atau kepala KCD kah gitu ya, seperti itu. Makanya tadi ada bocoran dari Mbak Widya.
bisa jadi besok sebelum sesinya Pak Bina gitu ada sedikit bocoran gitu dari mana mau breakdown-nya. Jadi biar ada gambaran Bapak Ibu guru ya. Gitu, seperti itu. Betul Bu, karena memang yang sebenarnya untuk menyusunnya itu sama seperti ini yang saya jelaskan alur-alurnya ya, membreakdown ya sekarang ya. Cuma yang menjadi masih agak abu-abu itu adalah cascading-nya kemana nih? Apakah guru ini cascading-nya ke kepala sekolah ataukah langsung ke kepala dinas? Karena mengingat kepala sekolah itu adalah juga guru yang mendapatkan tugas tambahan gitu. Itu akan nanti saya akan ini juga rembukan dengan tim dan besok saya akan sampaikan kepastiannya cascading-nya kemana begitu.